Sementara itu, sahabat dari Sarah telah menjemput Mike dan membawanya ke rumah miliknya. Tetapi ketika ia masuk, muncul Van Gogh menodongkan senjata. Ternyata rencana Sarah telah diketahui oleh Jacob, dan Jacob justru membalikan keadaan dengan meminta Sarah untuk menurunkan senjatanya jika ia ingin Mike tak kenapa-napa. Akhirnya Sarah pun menurunkan senjata miliknya. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Gimana menurut kalian tentang ending dari season 4? Apakah kalian percaya jika Michael Scofield benar-benar mati? Atau ini hanya bagian dari rencana Scofield untuk menghilangkan diri? Jawaban dari seluruh pertanyaan ini akan terungkap di season 5. Di sini kita akan ngebahas bagaimana konspirasi yang Scofield buat serta kehidupan dan musuh baru dari Burrow dan kawan-kawan. Film ini syuting di tahun 2017. Jadi dari season 4 itu 2009 pindah ke 2017 itu 8 tahun. Jadi jangan heran nih kalau kita lihat aktor-aktornya udah pada tua. Ya maklum aja gitu. Film jadul ditayangin lagi di tahun 2017. Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene dimulai oleh Scofield dan kawan-kawan yang berhasil mendapat pertolongan oleh seseorang menggunakan perahu. Burrow lalu menanyakan tujuan mereka dan orang tersebut berkata jika ia akan pergi ke Marshall. Lalu scene flashback dengan menunjukkan awal pertemuan Scofield dengan Jacob yang ia kenal sebagai Poseidon, di mana terlihat Jacob yang berkata jika ia mengetahui seluruh hal tentang dirinya, bahkan hal-hal membosankan di mana ia sering pergi ke kebun binatang. Lalu Jacob mempertanyakan tato baru yang dimiliki oleh Scofield. Ia bertanya apa tato itu merupakan sebuah rencana lagi, dan Scofield berkata bukan. Ia hanya bosan melihat kulitnya yang polos. Lalu Jacob membawa Scofield ke tempat rahasianya di mana ia sempat memberi sebuah wejangan pada Scofield yang berbunyi, dan jangan pernah biarkan siapapun melihat wajahmu. Lalu ia memasuki sebuah ruangan di mana sistem keamanan ruangan tersebut menggunakan face detector. Ketika di dalam, Scofield memberikan sebuah berkas dan berkata, "Aku ingin mengajak seseorang." Ia berkata jika misi kali ini membutuhkan seorang bantuan. Ia sudah memeriksa orang tersebut dan ia bisa berguna. Dan ternyata orang tersebut ialah Whip, yang hingga saat ini masih menjadi andalan Scofield. Jacob berkata, jika kau mencoba merencanakan sesuatu, aku selalu selangkah lebih depan darimu. Lalu Scofield meminta ketersediaan Jacob untuk memberinya rekan agar mereka bisa lanjutkan perjuangan mengubah dunia ini. Dan Jacob pun menyepakati permintaannya tersebut. Scene lalu berpindah pada Scofield dan kawan-kawan yang telah sampai di Marshall, di mana Scofield mendapat SMS dari Sarah. Ketika ia tengah saling berbalas SMS, Scofield merasa ada yang tak beres dengan Sarah karena mereka sepakat untuk tak menggunakan nama Junior pada Mike. Dan dugaan Scofield benar adanya karena ponsel Sarah disita oleh Jacob, dan yang membalas pesan Scofield adalah Jacob. Scofield pun dengan bergegas mencari cara agar ia bisa berhasil kembali ke Amerika. Tetapi Burrow mengingatkannya jika hingga sekarang Scofield masih dikenal sebagai kanel autis dan mustahil untuk kembali ke Amerika. Scene lalu berganti pada Jacob yang tengah menghampiri Mike yang sedang menggambar suatu kapal. Di sana Jacob bertanya apakah Mike menyimpan sebuah sandi pada gambarnya. Mike menjelaskan bagaimana ia menyimpan sebuah sandinya pada gambar tersebut. Ternyata kepintarannya Scofield menurun kepada anaknya. Scene kembali berpindah pada Burrow yang mulai menceritakan masalahnya, di mana setelah Sarah dibebaskan, dia pergi dari Panama dan Burrow membangun sebuah toko alat selam bernama Sofia. Tetapi sayang, mereka telah putus dan kehidupan Burrow mulai berubah, di mana ia mencari uang dengan cepat dengan cara memindahkan suatu barang dari tempat A ke tempat B untuk Luca Abruzzi. Burrow kembali menceritakan jika ia dilarang untuk melihat kotak tersebut, tetapi ia malah melihatnya dan ketika ia tahu barang tersebut merupakan barang haram. Padahal barang tersebut bernilai $100.000 dan kini ia tengah menjadi buronan Luca Abruzzi yang bersikeras untuk membunuh Burrow. Dan mungkin saja itu cara tercepat agar mereka bisa kembali ke Amerika. Akhirnya Burrow menelpon Luca Abruzzi untuk meminta bantuannya. Ia berkata jika ia akan memberikan uang $100.000 padanya jika ia bisa mendapatkan 2 kursi kembali ke Amerika. Luca Abruzzi pun memberikan terlebih dahulu hal itu karena ia berpikir lebih baik membunuhnya.
Sementara itu Sukre dan Wip yang tengah makan sambil menonton sebuah televisi di mana televisi tersebut menyiarkan berita terhadap mereka yang diberitakan sebagai buronan. Melihat hal itu, mereka lalu bergegas pergi dan menghampiri Scofield untuk memberitahunya. Tak lama Burrow kembali mendapatkan telepon dari Luka yang berkata jika ia bisa menyediakan pesawat di Lyon untuknya, dan Burrow pun berkata jika ia akan segera ke sana. Scene berganti pada Jacob yang mendatangkan seseorang bernama Toreau yang digadang-gadang lebih pintar dari Scofield. Ternyata dirinya mendapatkan tugas untuk memecahkan kata sandi yang berada dalam foto Scofield yang sedang menunjukkan tato-tatonya, dan ia baru saja memecahkan satu kode yang menampilkan gambar pembunuhan terhadap Harlan Gaines. Melihat hal itu, Jacob menduga jika ia tengah membuka kartunya untuk memainkan permainannya kembali. Lalu Sin memperlihatkan T-Bag yang mendapatkan sebuah surat dari Scofield yang berisi sebuah pesan yang diakhiri oleh kalimat, sebagai balasannya, ambillah nyawa seseorang. Lalu ada pula Franklin yang sedang bersama Shiba mendapat suruhan dari seseorang yang menyuruhnya untuk menelpon telepon umum di Prancis. Ketika mereka telah sampai, Scofield membagi-bagi tugas di mana ia menyuruh Whip untuk pergi ke Chicago agar ia tahu mengapa dirinya bisa diandalkan oleh Scofield. Sementara itu Jacob tengah mendiktekan rencana-rencana dari Scofield di mana ia mendapatkan informasi tersebut dari ponsel yang Scofield gunakan. Lalu ia menyuruh Emily dan Van Gogh untuk menjemput mereka di bandara. Keesokan harinya mereka mendapatkan sinyal dari ponsel milik Scofield dan mereka langsung pergi ke pesawat tersebut. Tetapi ketika mereka telah berada di pesawat, mereka tak menemukan keberadaan Scofield yang ternyata ponselnya disimpan pada sebuah bangku oleh Sucre. Mereka pun dijebak karena Scofield dan Burrow tengah berhadapan dengan Luka, di mana ia menagih hutang yang Burrow miliki. Tetapi Burrow berkata jika ia tak membawa uangnya. Mendengar perkataan tersebut, Luka menyuruh anak buahnya membawa mereka ke belakang dan menembaknya. Tetapi Scofield berkata jika ada seseorang informan DEA di luar yang siap untuk menelpon agen federal yang akan menangkap mereka beserta narkotikanya. Luka tak percaya dengan perkataan Scofield, dan mereka mulai menodongkan senjatanya pada Scofield dan Burrow. Seakan ingin membuktikan, Scofield pun memberikan tanda pada orang tersebut agar menelpon, dan tak lama muncullah 3 buah mobil menghampiri gudang tersebut. Melihat hal itu, Luka bersama anak buahnya pergi dari gudang itu, dan rencana Scofield dan kawan-kawan pun berhasil. Setelah mereka berhasil, Scofield berterima kasih pada Franklin dan Shiba atas bantuannya. Ia lalu berkata jika bagian dari Franklin telah usai, begitupun Shiba. Tetapi Shiba menolak karena ia ingin membantu mereka menangkap orang yang telah menghancurkan negaranya. Setelah Scofield dan kawan-kawan pergi dari gudang tersebut, Luka beserta anak buahnya kembali ke gudang itu, dan ternyata mereka telah ditipu. Scene lalu berganti pada Whip yang tengah menanyakan suatu koordinat. Ia meminta pada supir taksi untuk membawanya. Tetapi sang supir taksi berkata jika koordinat tersebut berada di tengah sungai. Sementara itu, Scofield dan Burrow sudah berada di depan rumah Jacob. Scofield lalu tak sengaja melihat ke bawah gorong-gorong yang berisi seluruh pesan darinya untuk Sarah yang berbentuk origami burung. Ia ternyata mencoba untuk memberi pesan, tetapi sepertinya Jacob mengetahui caranya dan mencoba untuk menghentikan Scofield agar ia tak bisa berinteraksi dengan Sarah. Ketika mereka masuk ke rumah tersebut, ternyata rumah itu sudah kosong. Tetapi tiba-tiba Scofield mendapatkan SMS dari Sarah, di mana ia bertanya harus kemana. Lalu Scofield menjawab, ingat makan malam pertama kita. Lalu Sarah menjawab, filet mignon. Dan jawabannya benar. Itu artinya Sarah masih hidup dan ia sedang bersama Jacob. Keesokan harinya, Jacob dengan anak buahnya sudah sangat siap untuk menangkap Scofield. Tetapi Jacob hanya mengontrol dari jauh. Sementara Van Gogh lah yang akan bertemu dengan Scofield. Lalu tiba-tiba ia menghampiri sebuah mobil hitam yang berkata jika ia akan menjemput seorang wanita dengan anaknya. Van Gogh pun lalu menyuruh orang itu pun pergi. Van Gogh memberikan informasi tersebut pada Jacob, dan Jacob menyuruhnya untuk berteriak, "Mereka tidak muncul, aku kembali ke posisimu sekarang." Pada waktu itu terlihat Burrow yang sedang memantau pergerakan dirinya. Ternyata pergerakan Burrow diketahui oleh Jacob, dan Jacob meminta Emily untuk melumpuhkannya. Emily pun mengikuti Burrow, tetapi tiba-tiba saja ia kehilangan Burrow di sebuah parkiran. Akhirnya ia berlari untuk mengejarnya, tetapi ia tetap tak menemukan Burrow. Akhirnya Emily pun pergi menghampiri Jacob. Ia memarahi Emily karena ia malah menghampirinya. Ia pun lalu pergi dari tempat tersebut. Sementara itu, Scofield yang sedang berada dalam sebuah gedung yang tinggi mendapatkan informasi tentang keberadaan Jacob yang mengendarai sedan warna hitam dan langsung menginformasikannya pada Shiba. Lalu Shiba pun mengikutinya.
Hingga pada sebuah lampu merah, Jacob menyadari hal itu dan langsung menodongkan senjata padanya. Tetapi seperti yang Shiba katakan, jika Jacob tak akan mengenalinya, Shiba pun meminta Jacob untuk tidak menembaknya. Dan akhirnya Jacob pun kabur dengan cepat. Setelah ia pergi, muncul Burrow dari jok belakang. Sekarang mereka mengetahui bagaimana rupa dari seorang yang bernama Poseidon. Lalu Burrow menelepon Scofield dan menginformasikan jika mereka menemukan mobilnya. Lalu dengan cepat Scofield menghampiri mereka. Mereka lalu menggeledah seisi mobil milik Jacob, dimulai dari bagasi, di mana mereka menemukan sebuah gambar milik Mike dan bercak darah di bagasi mobil. Lalu Scofield berhasil menemukan sebuah sandi di gambar tersebut, dan ia bergegas pergi ke tempat di mana gambar itu dipetakan. Ketika mereka akan pergi, Burrow menyuruh Shiba untuk pulang ke Buffalo. Ia meminta dirinya untuk bersama keluarganya menjaga para pengungsi. Lalu Burrow pun memberikan salam perpisahan pada Shiba. Scene lalu beralih ke Chicago, di mana Whip terus mencari titik koordinat yang Scofield berikan. Ia lalu berada di tepi sungai dan lalu menyewa sebuah perahu. Sementara itu, Scene memperlihatkan T-Bag yang berada di tempat yang sama dengan Whip. Whip akhirnya menemukan titik koordinat tersebut dan ia lalu mencari sesuatu di sana, di mana ia menemukan toples yang berisi darah. Scene kembali berganti. Di sini terlihat Scofield yang telah berhasil menemukan sebuah rumah di mana Jacob baru saja keluar dari rumah tersebut dan pergi. Kembali ke Chicago setelah Whip mengembalikan perahu yang ia sewa. Ia didatangi oleh T-Bag. Whip lalu bertanya, "Kau siapa? Aku tak berbicara dengan orang asing." Lalu T-Bag menjawab, "Seseorang yang terbawa oleh takdir." Setelah T-Bag menyebut sebuah nama, Kenil Autis, Whip pun mulai bereaksi dengan mencekik leher T-Bag. Hal itu dibalas olehnya dan ia berkata, "Jangan mengajakku berkelahi." Ia lalu memberikan sebuah surat dan berkata, "Seluruh jawabannya ada di sini, di sebuah bar Virginia." Pelayan cantik dan dirinya memiliki sebuah hubungan pribadi. Scene berganti di mana Scofield mendekati rumah tersebut dan menemukan Mike berada di dalam sana. Lalu Burrow meneleponnya dan berkata jika situasi sudah aman. Tetapi tiba-tiba datang sebuah mobil dan ia pun dengan cepat kembali ke mobilnya. Scofield berkata pada Burrow jika ada sesuatu yang tak beres setelah ia melihat Mike yang terkejut melihat seorang wanita di sebuah ruangan. Burrow pun menjawab bahwa mobil yang melewatinya bukanlah Jacob. Mendengar hal itu, Scofield pun langsung masuk ke rumah tersebut dan menghampiri Mike. Tetapi di luar, mobil yang melewati Burrow tiba-tiba mendekati mobil miliknya dan menembakkan beberapa tembakan pada dirinya. Ternyata mobil itu dikendarai oleh Luka dan Burrow pun terluka. Setelah Scofield berhasil mendapatkan Mike, tiba-tiba muncul Emily yang sudah sangat siap menembak dirinya. Dan Scene menampilkan bercak darah serta bunyi peluru. Bersambung. Gimana nih, makin seru nggak episode kali ini? Mimin jamin episode selanjutnya akan lebih seru lagi. Like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. Sekian dulu episode kali ini, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Pintu teater 1 telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah.